wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslim dan muslimat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada petang hari Selasa ini kita kembali diizinkan untuk berkumpul di sini. Tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majlis az-zikir, majlis talabil ilm. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan Allah kabulkan, dan semua kesalahan kita Allah ampuni dan maafkan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para ahlul bait, para sahabat, para tabi'in, serta siapapun yang setia mengikuti sampai hari kiamat. Doa kita pula untuk para orang tua kita, ayah dan ibu, saudara mara, karib kerabat, para teman dan sahabat, para guru-guru, para ulama, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang sudah mendahului kita Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan dilimpahkan rahmat kepadanya, ditempatkan di tempat yang terindah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi yang pada kesempatan ini kita sama-sama belajar kepadanya. Dan yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, Allah bimbing sampai husnul khatimah. Yang sehat Allah pelihara kesehatannya, dan yang sakit segera Allah sembuhkan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, melanjutkan tentang adabus Syafi'i wa manaqibuh, bab ma dzukira min ma'rifati Syafi'i al-lughati wa ma fassara bihi aw ma fassara min gharibi al-kalam wal hadis. Tentang pengetahuan Asy-Syafi'i terhadap bahasa Arab, dan bagaimana pula beliau menafsirkan kalimat-kalimat yang gharib, yang langka digunakan dalam bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dia bahasa Arab, cuman sudah jarang dipakai di pasaran atau sudah jarang dipakai oleh orang secara umum, dan dia bahasa yang fasih. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di situ kelihatan beliau memiliki kelebihan, khususnya lughatu Huzail, lughat bahasa yang dipakai oleh kabilah besar yaitu Huzail. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian Syekh Rawi kitab ini dari Ibnu Habati melanjutkan, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi, qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad yaitu Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi. Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi itu Abdurrahman bin Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali, dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala, dia berkata, akhbarani Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hakam, telah
ceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Hakam, dikenal dengan Ibnu Abdul Hakam, salah seorang fuqaha Mesir dan merupakan sahabat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qira'atan, yaitu dibacakan kepadanya. Artinya Muhammad ibnu Abdullah bin Abdul Hakam dibacakan kepadanya hadis ini atau kisah ini. Qala, dia berkata, amba'ana Asy-Syafi'i, telah mengabarkan kepada kami Asy-Syafi'i, yaitu imam kita Muhammad ibn Idris ibnul Abbas. Jadi mirip namanya dengan ayah Ibnu Abi Hatim tadi ya, Muhammad bin Idris ibnul Munzir. Kalau Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibnu Idris ibnul Abbas. Asy-Syafi'i rahmatullahi alal jami'. Qala haddatsana Ismail ibn Abdullah ibni Abdul Hakam. Ismail ibn Abdullah ibni Abdullah ibni Qustantin, masyhur dengan Ibnu Qustantin, macam Konstantinopel ya, Konstantin, yakni qari'a Makkah, salah seorang qari, ahli baca Quran dengan qiraat di Makkah, dikenal dengan qari'u Makkah Ibnu Qustantin, guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau kana thiqatan dhabitan, thiqah dan dhabit, artinya hafalannya mutqin. Qala, dia berkata, qara'tu ala Shibil, saya bacakan ini kepada Shibil, artinya sanad qiraatnya bersambung kepada gurunya Shibil, yaitu Shibil yakni Ibn Abbad, Shibil ibn Abbad al-Makki. Shibil ibn Abbad al-Makki thiqatun rumiya bil qadam, wa akhbara Shiblun, dan Shibir mengabarkan annahu qara'a ala Abdullah ibn Katsir, bahwa dia membacakan atau belajar qiraat yang membacakan kepada, maksudnya membaca Al-Quran, membaca qiraat kepada Abdullah ibn Katsir. Abdullah ibn Katsir, salah satu daripada muqri ahli qiraat yang 7. Karena ada al-qiraatus sab'ah, qiraat yang 7, salah satunya qiraat Ibnu Katsir, qiraat Ibnu Katsir, dan ini adalah Abdullah ibn Katsir al-Makki. Wa akhbara Abdullah ibn Katsir, dan Abdullah ibn Katsir mengabarkan annahu qara'a ala Mujahid, bahwa beliau belajar qiraat pada Mujahid ibn Jabr. Mujahid ibn Jabr murid Abdullah bin Abbas dan juga murid Anas ibn Malik, seorang imam qiraat juga, imam tafsir dan qiraat di masa tabi'in. Mujahid, asal disebut Mujahid maka yang dimaksud ini ya, di kalangan tabi'in, wa bihi qala Mujahid wa fassara Mujahid wa bihi afta Mujahid wa ra'a Mujahid, maksudnya adalah Mujahid ibn Jabr. Mujahid ibn Jabr yang dikenal dengan murid Abdullah ibn Abbas. Wa akhbara Mujahid, Mujahid pun memberitahukan annahu qara'a ala Ibn Abbas, dia pun belajar qiraatnya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang tanya lagi ya, adalah turjumanul Quran, habrul ummah, ulama besarnya umat ini, dan juga ahli tafsir Al-Quran, berkat doa Nabi untuknya dan kesungguhannya. Jadi setelah dapat doa Nabi, bertambah kesungguhannya. Ketika dia bermalam di rumah Nabi, di rumah bibinya Maimunah bintul Haris Al-Hilaliyah, karena amaknya Abdullah bin Abbas ini Safiyah bintul Haris, adik-adik kandung sama Maimunah bintul Haris Al-Hilaliyah. Jadi malam duma ete,
malam domestiknya yang notabene adalah Ummul Mukminin, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, belajar banyak di situ. Ketika malam hari Nabi bangun dan buang hajat di dalam toiletnya, dan sebelum Nabi keluar, Abdullah bin Abbas tanpa disuruh, padahal masih anak kecil. Ini anak-anak yang memang cerdas tanpa disuruh. Kalau awak lah menangi kalau suruh ya. Apalagi jago malam macam itu. Jago malam sebelum subuh. Artinya di sepertiga malam terakhir Nabi nak solat tahajud. Lalu dia siapkan air wudhu Nabi SAW di luar WC tadi. Nabi lalu bertanya, "Man wada'a hadha?" Siapa yang meletak air ini di sini? Dia bilang, "Saya ya Rasulullah." Subhanallah, Nabi kan suka mengapresiasi sahabat. Ya, kalau kita dengan Nabi yang paling kita harap pitinya atau doanya? Serius. Kalau bisa kok dua ya, piti doa. Nah, ya, jadi yang paling diharap oleh sahabat dan Nabi adalah doanya. Kalau sudah Nabi mendoakan, insya Allah, ya Allah berjanji akan kabulkan sah. Maka Allah Nabi berdoa untuknya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia seorang yang faqih, paham beragama, dan ajarkan kepadanya ta'wil, yaitu tafsir Al-Quran. Maka sejak itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga sebelumnya beliau tidak henti-hentinya belajar, walaupun ya bagi kita memang sulit kadang, tapi bagi dia mudah. Ditanya oleh orang, bimanil tal'ilma ya Ibn Abbas, masih muda seperti ini kenapa bisa sebanyak ini ilmunya? Kan tuan-tuan tahu sendiri, umurnya baru 18 tahun sudah duduk di MPR. Nah, lebih kurang ya. Ya, tapi bukan karena piti banyak ya. Ini bukan karena serangan subuh, bukan. Tapi memang diangkat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai anggota Dewan Penasehatnya. Ya, yang senior-senior sebenarnya bisik-bisik juga. Abu Sulura ada jipaji di Umarnya kan itu kan. Lebih kurang begitu. Umar sampai juga berita itu kepadanya. Atau nampak dari sikap itu kan. Akhirnya satu hari Umar tidak memaksakan orang, tapi dibuatnya orang itu paham. Suatu hari ditanya kepada mereka tentang tafsir surat An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah semua mereka paham. Ya, semua mereka bukan tidak paham. Cuman ketika ditanya kepada Ibnu Abbas, dia sampai pada yang senior tidak sampai. Akhirnya baru Umar katakan, itulah sebabnya saya dudukkan dia sejajar dengan kalian-kalian ini. Karena yang sama kalian pahami dan yang saya pahami ya sama-sama. Tapi kalau yang dia mendalam, karena doa Nabi alaihissalatu wassalam. Ditanya padanya, dia jawab, bilisanin saul wa qalbin aqul. Ilmu ini saya dapat dengan lisan yang rajin bertanya. Lisan yang rajin bertanya. Yang kedua, wa qalbin aqul, dan hati yang cerdas. Hati yang cerdas. Jadi keduanya bertemu, rajin bertanya dan hati cerdas. Akhirnya akalnya cerdas. Plus doa Nabi alaihissalatu wassalam. Ada qira'a Ibnu Abbas, dia belajar qiraat pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa akhbar Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Abbas memberitahukan pula kepada Mujahid annahu qara'a ala Ubay bin Ka'ab, bahwa dia belajar qiraat ini pula pada Ubay bin
bin Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab adalah qari'u as-sahabat di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Allah pun menyuruh Nabi mendengarkan bacaan Ubay ibn Ka'ab. Dan beliau adalah imam, salah satu dari imam tarawih sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh kita tahu di zaman Nabi mereka salat berkelompok-kelompok dalam masjid itu dengan imam yang berbeda-beda. Nah, ketika beberapa kali Nabi SAW keluar dan beliau jadi imam, bersatu mereka semuanya. Ya, kalau satu dengan satu imam. Cuma Nabi khawatir kalau diteruskan, kan tonton dengar sendiri. Malam pertama Nabi SAW dari lepas Isya sampai menjelang subuh salat tarawihnya. Jadi hampir tidak bisa sahur. Pada sahurnya kurma dan air. Kalau sempat bikin goreng maco dulu, itu tidak kena dapat sahur. Atau masak gulai coba dak lu kan, itu tidak bisa. Tapi kalau bisa Indomie nya tidak apa. Indomie pakai sodin kan. Nah, jadi kaum muslimin. Jadi hampir-hampir tidak sahur. Nah, ketika di malam kedua dengar oleh yang lain yang semalam dah ikut, semakin ramai. Masjid melimpah. Nabi alaihissalam salat sampai tengah malam. Mereka somasi ke Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, laula naffaltana baqiyata lailatina hadhihi. Kenapa tidak engkau teruskan salat sampai seperti semalam? Lalu Nabi katakan, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dituliskan baginya pahala salat semalam. Alhamdulillah, imam-imam kita kan hanya sampai jam 9, 10 udah selesai kan. Dapat pahala. Itulah berkat. Apalagi sayangnya Nabi kita alaihissalatu wassalam pada kita. Tidak wajib. Sebab kalau Nabi teruskan dan mereka semangat, dikhawatirkan itu diwajibkan. Dan kalau diwajibkan, takut sahabat bisa, kita yang tidak. Nah, itu masalahnya. Takut sahabat bisa kalau kita. Nah, itu yang takutnya. Kalau sahabat bisa dia. Buktinya tadi, kalau kita kan jangan coba-coba sih. Sampai jam berapa solat Nabi malamnya? Dia sampai doket subuh, ada isya dan nangnya. Nak kena pe lolok cendorin. Tekanang lolok dia tak pe je. Kalau lah tekanang lolok cina solat dia kan tak dah. Jadi makanya khawatir Nabi SAW kalau diwajibkan kalian tidak bisa. Makanya Nabi tidak keluar lagi pada malam selanjutnya. Lalu di masa Umar radhiyallahu anhu, kembali Umar menyatukan jemaah di bawah satu imam. Nah, cuman itulah Umar dipakai bahasa dia, nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Akhirnya babelah bang balobio, NDT tidak banyak kaum muslimin. Padahal kalau sononya dalam bahasa beliau itu tidak masalah, orang Arab biasa. Bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, yang indah. Jadi dia mengatakan ini kan baru nih, indah, baru karena selamanya ini sampai zaman dari Abu Bakar sampai zaman awal-awal zaman beliau kan orang sholat terpisah-pisah dalam satu masjid. Makanya dibuatnya sesuatu yang baru. Maksudnya baru dikembalikan, bukan tidak ada sama sekali contohnya. Kan ada sesuatu yang misalnya lama ditinggalkan lalu dibuat kembali, seolah itu adalah baru. Sama juga tajdid dalam agama, melakukan pembaruan dalam agama. Apa maksudnya? Buat ajaran baru? Enggak kan? Yaitu sesuatu yang sudah mungkin ditinggalkan orang lalu dihidupkan kembali. Kan ya? Karena lama ditinggalkan orang. Misalnya di tempat kita dulu, masalah isbal ini kan jarang dibahas dulu ya. Tahu isbalnya?
menutup mata kaki dalam solat kan jangan dibahas dulunya bang ya, kan lama ditinggalkan sunnah kan tak. Nah, sampai ustaz-ustaz pun bangi kau baca gini loh sah sunnah yang lama diganti, makanya kita tajdid kembali, diperbaharui, bukan maknanya bawa ajaran baru. Makanya Umar menggunakan al-bid'atu dengan makna bahasa, bahwasanya yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang baru secara bahasa. Kalau secara syariat sudah dibuat oleh Nabi alaihissalam sebelumnya, yaitu mengumpulkan jemaah dengan satu imam di salat tarawih. Nah, waktu itulah kembali Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Dia Nabi sendiri senang dengar bacaan Ubay, tentu sahabat juga senang dengan bacaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Wa qara'a Ubay bin Ka'ab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Ubay radhiyallahu taala anhu menerima bacaan qiraat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga menguasai qiraat. Karena qiraat itu tidak jarang dasarnya adalah lughat, yaitu bahasa-bahasa. Misalnya dalam bahasa bahasa qiraat yang lain ada imalah seperti wadduhi walaili idza saja katanya. Kalau anda pernah baca kok lain imam ni kan, lain imam kan ya. Makanya Imam Malik rahimahullah pitahu ke imam Masjid Nabawi waktu itu. Siapa yang Masjid Nabawi waktu itu? Ahli qiraat Asim bin Abi Najud. Dia tahu kan, iya Asim, kalau apa ya, kalau jadi imam tolong dia baca dengan qiraat. Beko aji salah kami kasangko qiraat je kena ya. Ini imam salah baca. Tapi dia awak tentunya imam qiraat lain enggak hanya kan ya. Termasuk macam itu nyawa nak faham dah. Maka Imam Malik bilang, tolong ji qiraat yang masyhur je lah, Hafs an yang biasa-biasa seperti awak baca gini kan, Hafs an Asim tadi. Jadi Hafs itu murid daripada Asim. Jadi qiraat yang dikenali aja lah. Dia tahunya qiraat dosodo. Paham dia seluruh qiraat, tapi yang dia geluti adalah satu qiraat yang masyhur yang sampai kepada kita melalui jalan Hafs an Asim. Jadi dia dibaca dengan qiraat. Sebab nanti salah kami ndak tentu. Ya, Imam Malik kan sebenarnya sudah hafiz Quran sejak umur 10 tahun kan. Cuman kalau masalah qiraat kan tentu bukan bidang beliau pula, diakuinya pula. Sama Imam Syafi'i rahimahullah bukan tak ngerti hadis, tapi dia tahu pula bahwa takhassus hadis itu miliknya Ahmad bin Hanbal. Maka dia bilang, kalian lebih paham hadis dari saya, kalian lebih mengetahui hadis daripada saya. Oleh sebab itu kalau ada hadis sahih sampaikan kepada saya. Baiklah kaum muslimin, jadi hadis ini atau cerita atau kisah ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i termasuk yang menguasai juga qiraat yang kembali juga kepada lughat. Nah, misalnya aula mastumun nisa seperti kemarin kan, disebutkan qiraat aula mastumun nisa. Makanya beliau punya alasan untuk menafsirkannya dengan lamasa, dengan hanya menyentuh. Tapi kita sudah jelaskan kemarin bahwasanya jumhur mengatakan bukan menyentuh biasa, tapi menyentuh dengan yang membuat lawan menyentuh pula. Itu ya, saling menyentuh. Kalau sudah saling menyentuh, runtuh. Kalau sudah runtuh mesti mandi bang ya, mesti batal wudunya. Dan secara balaghah sudah juga terjelas kemarin, Allah menjelaskan tentang sebab bolehnya tayammum. Dijelaskannya sebab karena hadas kecil. Nah, kalau seandainya dimaknai lamastumun nisa dengan lamasa menyentuh biasa,
Berarti dua-duanya hadas kecil. Secara balaghah, secara ketinggian sastra bahasa Arab, harus ada harus ada kedua-dua hadas itu ada yang mewakili. Yang mewakili hadas kecil buang hajat besar. Yang mewakili hadas besar yaitu menyentuh perempuan yang membuat dia runtuh. Paham enggak? Jangan joleh-joleh bono, kalau joleh banyak di bawah umur banyak. Nah, menyentuh yang membawa dia runtuh. Itulah. Jadi tafsirkan dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi qiraat itu menentukan juga makna dan penguasaan terhadap bahasa. Imam Syafi'i rahimahullah melalui gurunya Ismail bin Abdullah ibn Konstantin juga memiliki riwayat tentang qiraat yang kembalinya juga kepada al-lughat, pengetahuan kepada bahasa. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa qara'tu ala Ismail ibn Konstantin, dan saya baca qiraat pula kepada Ismail bin Konstantin yang tadi guru qiraatnya. Wa kana yaqul al-Quran ism laisa bimahmuz. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu dibaca Al-Quran. Al-Quran tidak pakai hamzah. Kalau hamzah kan Al-Quran. Makanya dalam qiraat yang dia terima dari gurunya Ismail ibn Abdullah ibn Konstantin, bahwasanya dalam qiraat itu dia membacanya Quran. Al-Quran isim, dia nama, bukan masdar yang diambil dari fi'il qara'ah. Bukan masdar yang diambil dari fi'il qara'ah. Sebab kalau diambil dari qara'a yaqra'u Qur'anan, pakai hamzah. Walaysa bimahmuz, tidak pakai hamzah. Jadi ada kan fi'il mahmuz, ada fi'il ghairu mahmuz. Fi'il mahmuz itu fi'il yang ada hamzahnya. Nah, walam yukhas min qara'tu, bukan diambil dari kata qara'tu, dari kata qara'a yaqra'u atau qara'tu aqra'u Qur'anan. Walau ukhiza min qara'tu, kalau diambil daripada qara'tu, kana kullu ma quri'a Qur'anan, maka setiap yang kita baca jadi Quran. Baca hadis jadi Quran juga, baca surat jadi Quran juga. Jadi bukan dari kalimat qara'ah. Nah, walakin ismul Quran, tapi ada isim nama Al-Quran, bukan diambil dari qara'ah. Wa kana yahmizu qara'tu. Ismail bin Abdullah ibn Konstantin membaca dalam qiraatnya qara'tu dengan hamzah. Qara'tu kan ada hamzah. Wala yahmizul Quran, tapi tidak membaca Al-Quran dengan hamzah, tapi dengan alif. Kalau dibaca dengan hamzah Al-Quran kan ada hamzah, tapi tanpa hamzah Al-Quran. Memang dalam sebagian qiraat dibaca misalnya syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quranu. Nah, jadi bukan Quran, tapi kalau kita biasanya Al-Quran. Dan ini kayaknya yang paling banyak qiraat membaca Al-Quran. Al-Quran. Tapi dalam qiraat Ibnu Konstantin itu dibaca dengan Al-Quran atau qiraat Ibnu Katsir. Qiraat Ibnu Katsir. Nah, kana yaqul wa idza qara'tal Qur'an. Tidak, salah. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qara'tal Quran.
Kalau kita yang biasa kita baca dari riwayat Asim, wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz, itu ya, fa idza qara'tal qur'ana ya, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun hijaban mastura. Jadi dibaca wa idza qara'ta, qara'a pakai hamzah, qara'ta. Sedangkan Al-Qur'an tanpa hamzah tapi pakai alif mamdud, yaitu wa idza qara'tal qur'ana, wa idza qara'tal qur'an. Ini juga kembalinya kepada penguasaan bahasa Arab. Kalau dikatakan dia dari qara'a, seperti kata Imam Syafi'i tadi, semua yang dibaca jadi Quran, padahal tidak. Ketika antum mengatakan saya membaca surat ini, lalu dikatakan membaca Quran, enggak kan? Makanya beliau mengatakan bahwa Quran bukan dari qara'a yaqra'u qira'atan wa huwa Quran, tapi dia adalah nama. Kalau nama berarti bukan mustaq, nama yang Allah berikan kepada kitabnya Al-Quran, seperti Al-Injil dan At-Taurat. Ada asal katanya? Enggak, bukan berasal dari kata kerja, bukan berasal dari kata kerja. Al-Injil nama, At-Taurat nama. Jadi Az-Zabur, Zabur nama enggak ya? Zabur itu bisa diartikan dengan sahifah juga, zuburan. Nah, tapi kalau yang Taurat wal Injil itu nama, bukan diambil dari fi'il. Maka dia kata Imam Syafi'i isim. Jadi memang khilaf di antara para ulama ulumul Quran, apakah dibaca kesebut kan dibaca dengan Al-Quran, dibaca dengan Al-Quran. Dibaca dengan Al-Quran, dibaca dengan Al-Quran. Yang ada ulama yang mengatakan kalau dibaca dengan Al-Quran berarti asli dari qira'ah, yaqra'u qira'atan wa huwa Quran, dan dia juga isim dari masdar qira'ah, isim dari masdar qira'ah. Adapun yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya kalau di asalnya qara'a, dari qara'a yaqra'u berarti semua dibaca di Quran, enggak. Sebab apa? Karena dia sudah, walaupun asalnya isim masdar daripada qira'ah, isim masdar daripada qira'ah, tapi sudah berubah menjadi nama, sehingga sudah dikenal bahwa yang dibaca di mushaf ini itu namanya Al-Quran, sedangkan yang dibaca di buku bukan disebut Al-Quran. Paham enggak? Jadi kekhawatiran Imam Syafi'i bahwa setiap yang dibaca itu adalah Al-Quran, itu tidak, atau bisa dijawab dengan yang kita katakan tadi, bahwa Al-Quran walaupun asalnya dari qara'a, tapi dia sudah menjadi nama yang istimewa, sehingga tidak akan lagi dibayangkan orang kalau setiap yang dibaca itu adalah Al-Quran. Wallahu a'lam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rawi meriwayatkan lagi, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali ibn Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali, yaitu penulis kitab ini Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala hadatsana Ar-Rabi' ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' ibn Sulaiman, yakni Al-Muradi Al-Muazzin Al-Misri, yaitu murid Imam Asy-Syafi'i yang paling banyak berkhidmat kepadanya di Mesir. Ya, jadi beliau itu dengan Imam Asy-Syafi'i ya seperti sudah saudara kandung, itu seperti saudara kandung. Jadi sangat banyak memberi khidmat kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sampai belanja umah pun ini yang pemboli gitu. Nah, hajat-hajat Imam Asy-Syafi'i beliau yang menyiapkan, mencarikan air, mencarikan bahan makanan.
Berarti lah contoh Saubah kan. Nah, itulah Rabi' bin Sulaiman. Sehingga kalau disebut Rabi' bin Sulaiman pasti Asy-Syafi'i tersebut. Nah, qala, dia berkata, qala Asy-Syafi'i, berkata Asy-Syafi'i rahimahullah. Kau cabut nama ke gurunya, lah mati guru. Nah, jadi kalau orang kita sebut nama agak lain ya, tapi kalau orang Arab biasa, sah. Orang Arab itu tidak masalah. Qala Asy-Syafi'i, berkata Asy-Syafi'i, lagi pun Syafi'i tidak namanya. Syafi'i bukan namanya, dia ada nasabnya kepada datunya Syafi', dan dia namanya Muhammad bin Idris ibnu Abbas, bin Idris ibnu Abbas ibn Syafi'. Nah, berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, hadatsana Sufyan ibn Uyainah, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah adalah faqihul Hijaz, faqihu al-Hijaz wa muhaddithuha, dan ahli hadisnya, ahli hadis dan ahli fikih di Hijaz. Ya kalau tengok murid-muridnya tahulah kita ya bang ya. Di antara muridnya adalah Imam Asy-Syafi'i, di antara muridnya adalah Ahmad bin Hanbal, di antara muridnya adalah Yahya ibn Ma'in, di antara muridnya adalah Al-Humaidi. Nah, orang-orang besar semua bang. Maka Sufyan bin Uyainah adalah seorang yang dicari oleh para penuntut ilmu di masanya. Oleh sebab itu jadi magnet yang menarik para penuntut ilmu ke Mekah, atau menjadi madu atau gula yang menyebabkan semut pada berkumpul di Mekah untuk mendapatkan ilmunya. Sufyan bin Uyainah an Amri ibn Dinar, an Amr bin Dinar. Amr bin Dinar tu masih ingat tu ya, Al-Makki, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad-sanad hadis. Itu Amr ibn Dinar di Makkah, Az-Zuhri di Madinah, Yahya ibn Abi Katsir dan Qatadah ibn Damas Sedusi di Basrah, dan Abu Ishaq As-Sabi'i bersama Sulaiman Al-A'mash di Kufah. Masih lupa aja bang? Kok ada pulang? Alhamdulillah. Salah satunya Amr ibn Dinar. Masuk waktunya ya, kita azan dulu ya, nanti kita sempurnakan lepas azan insyaallah.
حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول الله أكبر اللهم صل لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله اللهم رب هذه الصلاة والقيام Baik, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, kita lanjutkan. An Amr bin Dinar, dari Amr ibn Dinar al-Makki, wabni Taus, dan ibnu Taus. Ibnu Taus Abdullah ibn Taus ibn Kaisan al-Yamani al-Farisi. An Taus, dari bapaknya Taus ibn Kaisan al-Yamani Abu Abdullah al-Madani Abu Abdullah al-Farisi. Dia aslinya dari Persia, termasuk salah satu yang diutus oleh Kisra, penguasa Persia waktu itu, untuk untuk menguasai Yaman, diutus ke Yaman. Tapi alhamdulillah datang Islam sehingga dia masuk Islam, sehingga menjadi salah satu ulama besar dalam Islam, Taus ibn Kaisan. Sebagaimana Salman al-Farisi menjadi sahabat, tapi Taus menjadi tabi'i, tabi'i. Nah, anna Umar bin Al-Khattab, bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, berkata, uzakkirullah amra'an sami'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam bil janini syai'an. Saya ingatkan kepada Allah seseorang yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum sesuatu, tentang masalah bayi yang mati akibat pengkhianatan orang, akibat janin yang ada dalam kandungan lalu keguguran akibat ada orang yang memukulnya atau ada orang yang menzaliminya. Pailonya buat bahasa ya, fil janin, yaitu tentang hukum siapa yang tahu hukum itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menggunakan kalimat uzakkirullah, ini artinya masalah serius. Uzakkirullah, orang Arab mengatakan uzakkirullah, aku ingatkan pada Allah, artinya jangan sampai menyembunyikan ilmu ini. Atau kadang-kadang mereka ansudukallah, saya bersumpah demi Allah supaya kamu sampaikan kepada saya ilmu ini. Ini bahasa-bahasa orang Arab kalau masalah-masalah besar dan serius. Nah, uzakkirullah imra'an sami'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam bil janini syai'an. Kalau ada di antara kalian orang yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah hukum ini, masalah yang berkaitan dengan janin yang gugur atau mati akibat
tangan orang lain. Tangan orang lain. Mungkin karena dipukul atau karena didorong lalu terjatuh orang tuanya, ibunya, atau mungkin sambil bergara-gara ditarik kursi, tanya, kan ya, keguguran mati bayi itu akibat dari perlakuan itu. Ada nggak yang tahu hukum ini dari Nabi alaihissalatu wassalam? Itu tandanya Abu radhiyallahu anhu, satu, tidak semua dia ketahui hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau ada yang mengklaim tentu hadis, kalau tidak tentu dia tidak sunnah, dah ikut yang masalah. Sebab ya kalau ada ustaz yang bilang kalau tidak tentu dia ada hadis berarti tidak sunnah, dah. Paham tak? Raga-raga juga kan. Sebab Imam Asy-Syafi'i mengatakan adraktu katsiran min ahlil ilmi bis sunan. Saya banyak bertemu dengan orang yang ulama tentang sunnah. Yang tanya jalan cara pun dan basujinya Ahmad bin Hanbal, kan ya, yang hafal 1000 hadis. Berapa orang 1000 hadis? Awak lah apa hafal? Tanya kayak mahasiswa nak tak terdangan tadi kan, apalah hadis 40 leh. Dah boleh ustaz gini. Lan amun nak murajaahnya. Sampai 40 lah payah. Jadi Imam Syafi'i bosok je Sufyan bin Uyainah tadi awak sebut gurunya kan, iaitu menjadi magnet hadis dari seluruh dunia datang ke Mekah untuk bertemu dengan Ibnu Uyainah. Beliau juga bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi yang sejawatnya Sufyan bin Uyainah dalam hadis. Ya, lahir di tahun yang sama, wafat di tahun yang sama, dan punya peringkat hadis dan fikih yang sama. Yang punya jasa ditulisnya kitab Ar-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i berkat pertanyaan Abdurrahman ibn Mahdi tadi. Bertemu dengan Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi, dan masih banyak, Abu Bakar Al-Humaidi. Semua adalah para penghafal dan ulama hadis dan fikih besar. Tapi kata Imam Syafi'i, fama alimtu anna ahadan minhum ahata bi jami'is sunan. Tak saya temukan satu pun mereka yang menguasai seluruh sunnah. Faham tak? Kau ngaji kayaknya sambil lolok lagi. Lah apalah saudara, kalau ndak melalui dia ndak sunnah duduknya. Jadi tolong sadar diri kita. Sadar diri. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Umar bin Khattab sendiri mengatakan siapa yang tahu masalah ini dari Nabi alaihissalatu wassalam, berarti beliau tidak tahu. Jatuh martabat Umar dah. Jatuh martabat dah. Kecualinya tidak tentu contoh-contoh tangannya itu jatuh dah. Tapi kalau ngaku tidak tahu, itu menambah tinggi martabat Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi yang kedua, beliau tidak mau memutuskan hukum kecuali dengan pendapat atau ijtihad, kecuali sudah tidak ada dalil. Ini pelajaran juga. Jangan memutuskan hukum dulu hanya karena perasaan, karena pemikiran, karena pandangan. Ini kan banyak orang membuat hukum-hukum baru yang penting asal ada tajdid, pembaruan, kemajuan, lalu dibuat hukum yang menentang Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ini juga tidak ada pada generasi-generasi terdahulu. Tapi di generasi belakangan deh sakit polo deh. Semua-semua lah dulu hal-hal nyelainnya suci. Kalau selesai yang satu nanti boleh hal menyelainnya yang lain. Yang dasarnya adalah pandangan, pemikiran, perasaan dan perkiraan. Padahal hadis-hadis Al-Quran jelas-jelas. Tapi itu dianggap sebagai maslahat masa lalu. Sekarang maslahat masa sekarang adalah yang menurut pikiran kita. Umar tidak melakukan itu kecuali memang tidak ada dalil. Maka dia tanya, Uzakkirullah ahadan aw bra'an sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil janini syai'an. Tolong sampaikan. Faqama Hamal bin Malik ibn Nabighah
Faqala Hamal ibn Malik ibn Nabigha al-Huzali, faqala, dia berkata, dia jadi saksi. Kalau Umar kan sering menerima masukan hadis dari sahabat yang lain. Kan sering terjadi kan? Kisah seseorang gedor pintunya 3 kali, assalamualaikum, tidak dibuka, lalu pergi. Masih ingat kan? Atau ketika terjadi taun di Amwas di Suriah, di Syam waktu itu, Umar dengan rombongan dari Madinah dah hampir sampai ke Suriah. Jauh ke Suriah loh, jauh ke Syam loh, jauh kan? Akhirnya diberitahukan kepadanya terjadi taun di sana. Taun apa bahasa kita tuh? Ya penyakit. Hah? Lepra ya? Apa namanya? Lepra ya? Ya. Semoga Allah jauhkan kita. Terjadi penyakit di sana. Lalu ada yang bilang, ya Umar, ya Amirul Mukminin, bahaya kita masuk. Nah, tapi kata Umar, segala yang ditakdirkan Allah itu akan terjadi, tidak bisa kita lari padanya. Kalau tidak ditakdirkan sakit, kita tidak akan sakit. Akhirnya dia semangat untuk masuk, ya. Tapi untung ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya Amirul Mukminin, inni fi dzalika ilmun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya punya ilmu dalam masalah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan. Qala inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anit ta'un idza kana bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha wa idza kana bi ardin wa lam takunu fiha fala tadkhuluha. Bila terjadi di suatu negeri dan kalian sedang berada di negeri itu, jangan keluar. Jadi memang isolasi itu sudah ada sejak dulu. Ada petunjuknya Nabi alaihissalam. Cuma awak ada entah kau kan? Tak peduli kan? Amanah selamat, alhamdulillah selamat. Tapi ada tak selamat ni? Contoh COVID potong banyak juga. Korban tak beriman pada COVID, akhirnya dikejopit dia COVID. Ada juga. Sah? Abang lain main ni saya nyobang tak cair dia. Tak cair lah. Lainnya. Nah. Alhamdulillah yang selamat. Tapi yang tidak percaya dengan adanya COVID kemarin, ada yang sudah meninggal dengan COVID. Sampai menjelang mati pun tak cair. Tak mau pergi rumah sakit, air terlambat di tengah ini. Dan comel je lah. Dan cuba bertahan rumah 3 hari. Tak tambah bota, tambah tahu, tak telefon dokter lah. Telefon, Ustaz harus ke rumah sakit ni. Bekol lewat salang kami ni. Lambat di tengah ni. Alhamdulillah nginap di situ sekitar 2 hari. Sono tak tambah sono. Jalan mau kena dalam tu kan. Ini kalau lah sehat nomo. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi katanya kalau kalian berada di negeri itu jangan keluar. Dan sebaliknya bila terjadi suatu negeri kalian berada di luar jangan masuk, kata Nabi alaihissalam. Akhirnya Umar mendengar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diperintahkan oleh Umar untuk balik ke Madinah walaupun sudah hampir sampai. Lalu ada pula yang tadi kan lah mana pulang masuk nekat. Inilah tak loranya kan ada yang kritik-kritisan itu biasanya kalangan tabi'in dulu tak sahabat dulu tukar-tukar dia buat kan itu kan. Nah, atafirru min qadarillah ya Amirul Mukminin, engkau ingin lari dari takdir Allah ya Amirul Mukminin. Kan diubah tadi Umarnya buat takdir tadi kan aku lah takdir condomahannya kan ya, kata Umar. Kalau untuk menjawab itu sanang dan nyoranya pandai jawabnya. Sah? Ini Umar bukan orang biasa. Naam, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah yang membuat kita sakit atau mati kepada takdir Allah yang membuat kita sehat dan selamat.
Salah tuh. Lari dari takdir sakit ke takdir sehat. Bisa? Makanya mereka kalau takdirkan dari Allah kupak, wah tidak ada takdirkan tidak kupaknya. Tajud nanti sampai boleh ya? Hah? Boleh enggak? Kan takdirnya beriman pada takdir. Takdir itu bukan diuji-uji. Sebab tak satu pun orang tahu apa yang ditakdirkan. Itu makanya jadi uji-uji. Kalau bahaya contoh jadi buat sah, kalau selamat contoh tauin. Jangan ketakutan dengan takdir kan. Nah, tapi juga tidak boleh terlalu percaya diri karena takdir. Maka lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Baik, mohon maaf. Kemudian faqala Hamal ibn Malik bin Nabighah Al-Huzali tadi berkata, kuntu baina jarataini li, yakni darrataini. Saya pernah berada di antara dua orang tetangga perempuan saya. Dua tetangga perempuan. Yaitu dua orang madu. Tahu dua madu? Madu pahit. Madu yang membuat uang berpantai. Dia hasil doa taman. Nah. Jadi antara dua orang madu. Fadarabat ihdahumal ukhra. Salah satu dari madu tadi memukul yang lainnya bimistah dengan tiang kemah tentu khaymah, tiang tenda. Dia ambil tiang tenda dia ban kayak bini nusang dulu. Kalau tiang tenda apa ban coba apa gas pacacan aki pacacan dongan. Fa'alqat janinan mayyitan, sampai akhirnya kegugurannya hamil. Itu diantam je tiang kemah tadi. Ini waktu itu kayunya enggak cuma bawa sini gini kan. Nah, fasaqat mayyitan faqadha fihi Rasulullah SAW bi ghurrah. Lalu Nabi SAW menghukum wanita yang melakukan itu dengan memerdekakan seorang hamba. Apa dengan menyerahkan seorang hamba kepada yang laki yang korban tadi. Jadi tidak berlaku qisas. Tidak berlaku qisas. Kan hukum asalnya adalah qisas karena nyawa dibayar dengan nyawa. Cuman karena masih janin maka belum lahir, ternyata hukum yang sudah lahir dengan yang belum lahir beda dalam bab ini. Tapi kalau sempat dicekiknya bayi yang sudah lahir, hukumnya apa? Qisas. Kecuali dimaafkan. Jelas? Maka Umar radhiyallahu anhu hampir saja melakukan qisas. Tapi karena ada hadis dari Nabi SAW, maka hukumnya diganti dengan seorang hamba sahaya diserahkan kepada ini. Qala anba'ana Abu Hasan qala hadatsana Abdul Rahman qala Rabi' qala Syafi'i mistahun tafsiru amudul fustan. Kata disebutkan di riwayat tadi bimistah. Mim sin ta ha. Apa makna mistah? Imam Syafi'i menafsirkannya dengan amudal fustat, yaitu tiang kemah. Ini salah satu bukti bahwa Imam Syafi'i rahimahullah menguasai penguasaan yang sempurna terhadap bahasa Arab. Kan kita jarang menggunakan mistah kan? Iya, kalau yang belajar bahasa Arab kini di pondok orang kalau sabi mistah atau suka kamu sudah lupa tentu sah makna. Berarti kan termasuk kalimat yang jarang digunakan, dipakai secara umum. Biasanya digunakan amud, tiang, atau asa, atau khasyabah dan sebagainya. Mistah itu jarang dipakai. Jelas? Karena mistah karena orang kan mau uang kan mistah. Kerabat Abu Bakar yang buta itu, yang ikut pula terfitnah oleh fitnah orang munafiqin. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan batulia lagi dengan ibunya, dengan keluarganya. Lalu Allah tegur Abu Bakar dalam ayat,
Sehingga saat itu juga Abu Bakar bertobat, masya Allah. Padahal dia bukan bikin dosa, tapi meninggalkan kebaikan karena orang memfitnahnya. Wajar aja. Awak ambil makannya saya bang. Sudah itu dipitnah nak awak dah. Tu asal tu. Ini fitnah nak awak dah. Tak lah sekian nak fitnah tu. Tentu nak. Tentu bang Abu Bakar wajarnya bang. Bukannya menganiaya orang, tidak. Mencabut bantuan berdosa. Boleh contoh bantuan demo empat ngai presiden. Mencabut bantuan berdosa kan tak. Maksudnya bantuan sunat. Kalau bantuan wajib, kalau bantuan wajib dicabut bang, bantuan wajib dicabut berdosa lah. Apa payah mencabut? Kalau tak bayar zakat dosa tak? Dosa. Kalau tak bayar nafkah dosa tak? Dosa. Tapi kalau tak bayar bantuan sunat, membantu keluarga, wajib tu sunat. Habislah sunat, alhamdulillah. Kecuali yang wajib bagi kita nafkahnya. Nah, dia tidak melakukan dosa, tapi meninggalkan kebaikan. Allah tak suka yang seperti itu. Orang-orang yang hebat-hebat itu harus lebih dari yang lain. Maka Abu Bakar kembali mencabut pernyataannya karena dia ingin ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Kita sambung di lain saat insyaallah taala. Dan dengan riwayat ini semakin yakin kita bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah salah satu dari ulama al-lughah al-arabiyyah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.